Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Nama saya Siti Safa'ah. Saya sebagai pengelola Taman Penitipan Anak Cahaya Cinta Sasi Kirana. Saya mengabdi di lembaga ini kurang lebih hampir 9 tahun semenjak TPA ini berdiri. Perjalanan ini bukan hanya tentang mendidik, tetapi tentang cinta, kesabaran, dan pengorbanan. Inilah bagian hidupku, mengabdi, membimbing, dan mencintai setiap prosesnya. Di lembaga kami ingin menanamkan kebiasaan 7 anak Indonesia hebat. Dalam pembiasaan tersebut, pasti ada kendala dan tantangan yang kami hadapi. Tapi dengan kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan anak-anak, pembiasaan tersebut akan terwujud. Mari kita simak video pembiasaan 7 anak Indonesia hebat yang dilakukan di lembaga kami. TPA Cahaya Cinta Sasi Kirana mempunyai 2 cabang. Cabang yang pertama, yang biasa disebut TPA Cahaya Cinta Sasi Kirana Eksklusif, terletak di Jalan Mula Warman. Di cabang ini, lokasinya tepat di pinggir jalan. Di cabang yang kedua ini, yang biasa disebut TPA Cahaya Cinta Sasi Kirana Reguler, terletak di Karanganyar. Jalanan yang agak sempit dan sarana prasarana yang kurang memadai. Dan ketika hujan turun dengan intensitas yang deras, akses jalan menuju TPA Cahaya Cinta Sasi Kirana Reguler akan tergenang oleh air, sehingga jalanan tersebut akan sulit untuk dijangkau oleh kendaraan umum. Jadi kita harus berjalan kaki. Dalam pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Di antaranya, perbedaan kondisi lingkungan yang membuat kegiatan tidak selalu bisa berjalan bersamaan di kedua cabang. Selain itu, perbedaan kompetensi dan karakter guru juga menjadi tantangan tersendiri. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan tersebut, kepala sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada guru. Melalui diskusi reflektif serta kunjungan langsung ke setiap cabang, sehingga kepala sekolah memastikan bahwa seluruh guru memahami dan menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam setiap kegiatan harian. Guru tidak hanya diajak untuk mengajar, tetapi juga menjadi teladan, menumbuhkan kebiasaan baik lewat contoh nyata dalam keseharian mereka. Pembiasaan pertama yang ditanamkan adalah datang tepat waktu. Anak diajak bangun pagi, bersiap dengan rapi, dan tiba di TPA sebelum kegiatan dimulai. Saat tiba, guru menyapa dan memberi salam. Melalui kebiasaan sederhana ini, anak belajar disiplin, tanggung jawab, dan menghargai waktu. Selain itu, anak juga dilatih untuk mandiri, untuk menyimpan sendal atau sepatunya di rak yang sudah disediakan. Pembiasaan selanjutnya yaitu anak-anak diajarkan praktek sholat berjamaah. Melalui pembiasaan ini, anak-anak tidak hanya belajar gerakan sholat, tetapi juga belajar disiplin, sabar, dan rasa syukur. Selain itu, anak-anak juga diajarkan pembiasaan untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Pembiasaan selanjutnya yaitu berolahraga. Olahraga ini tidak hanya membuat tubuh kuat, tapi juga melatih kedisiplinan dan kerjasama. Anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang aktif, sehat, dan ceria.
Pembiasaan selanjutnya yaitu makan makanan yang bergizi. Anak-anak diajarkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Setelah itu, anak-anak diajarkan mandiri untuk makan sendiri. Anak-anak juga diperkenalkan pentingnya makan makanan yang bergizi, makan sayuran, makan protein hewani maupun protein nabati. Pembiasaan selanjutnya yaitu gemar belajar. Belajar bukanlah hal yang membosankan, jadi sebisa mungkin guru menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan menarik, seperti bernyanyi, menggambar, dan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Melalui pembiasaan gemar belajar, anak-anak tumbuh menjadi percaya diri, aktif, dan berpikir kreatif. Kami percaya rasa cinta terhadap belajar akan menjadi bekal penting untuk masa depan mereka. Pembiasaan selanjutnya yaitu bermasyarakat. Anak-anak diajak untuk mengelilingi sekitar lingkungan TPA. Anak-anak diajak menyapa warga sekitar TPA dan belajar peduli serta menjaga kebersihan sekitar. Selain itu, bermasyarakat dengan teman juga bisa diajarkan ketika bermain bersama. Karena dengan bermain bersama, anak-anak akan belajar berbagi mainan, menunggu giliran antri bermain, dan bekerja sama dengan gembira. Pembiasaan selanjutnya yaitu tidur siang. Setelah melakukan berbagai kegiatan, anak-anak dibiasakan untuk tidur siang tepat waktu agar tubuh beristirahat. Dengan tidur yang cukup, badan menjadi segar kembali dan bersiap untuk melanjutkan kegiatan dengan penuh semangat dan gembira. Untuk memastikan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat berjalan dengan baik di kedua cabang TPA, kepala sekolah menjadwalkan kunjungan rutin dan bergilir. Kunjungan ini bertujuan untuk agar komunikasi dengan guru menjadi lebih baik, serta kualitas pembelajaran di kedua cabang menjadi lebih seimbang dan konsisten. Saya merasa bahwa Bunda Safa selaku pengelola Taman Penitipan Cahaya Cinta Kasih Kirana merupakan sosok pemimpin yang selalu mendampingi, yang selalu hadir untuk kami. Beliau juga rutin memberikan supervisi, arahan, serta motivasi agar kami terus berkembang dalam setiap kegiatan. Kepala sekolah kami itu juga selalu terbuka menerima masukan maupun membantu mencari solusi ketika ada kendala yang terjadi. Pendampingan beliau itu selalu terasa, terutama saat kami melakukan program pembelajaran dan melakukan evaluasi. Anak saya dititip di TPA Cahaya Cinta Kasih Kirana itu sejak dia usia 6 bulan sampai sekarang usianya 3 tahun 3 bulan. Alhamdulillah banyak sekali perkembangan yang saya rasakan sejak TPA menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Misalnya anak saya sekarang lebih mandiri, kemudian dia suka belajar, di rumah itu dia suka mewarnai, menulis, menggambar, kemudian dia suka berbagi atau sharing dengan temannya, dia lebih disiplin, dan dia lebih berani atau percaya diri untuk tampil di depan umum, seperti itu. Sekianlah kebiasaan 7 anak Indonesia hebat yang dilakukan di lembaga kami. Dengan pembiasaan tersebut dan praktik baik yang diberikan akan membentuk individu yang berkarakter mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan berjiwa sosial. Semoga dengan adanya video ini akan menjadi inspirasi buat lembaga-lembaga yang lain untuk menanamkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.